haleluya. Ada orang-orang yang biasa memerintah kehidupan di sini. Katakan amin. Apakah kita mengerti bahwa Allah mengirimkan sebuah kebenaran kepada kita, bahwa kita bisa memerintah hidup kita? Katakan amin. Amin. Coba dulu sharing kiri kanannya. Engkau mulai enggak memerintah? Coba. Amin. Apakah engkau bersyukur dengan kebenaran yang datang di rumah ini? Beri kemuliaan kepada Tuhan kita. Amin. Engkau sekarang mudah berkata, aku gak harus pikirkan itu, aku gak harus lakukan itu, aku gak harus ngomong itu. Engkau bisa demikian memerintah segala sesuatu dalam dirimu. Katakan amin. Oleh perkataanmu. Oleh perkataanmu. Hei tubuh, jangan makan itu. Hei mulut. Amin saudara. Sebab Papa berkata bahwa janganlah hendaknya engkau menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi senjata kelaliman. Amin. Jadi kita sebenarnya bisa membuat mulut, mata, telinga, tangan, kaki untuk tidak menjadi senjata kelaliman. Katakan amin. Hei, katakan amin. Untuk kita bisa hidup benar dan berkenan di hadapan Tuhan, firman-Nya datang kepadamu, firman-Nya datang kepadaku. Sebab kebenaran akan memerdekakan. Katakan amin. Apakah kau bersuka cita di rumah ini? Beri kemuliaan kepada Allah kita. Sekali lagi berikan kemuliaan yang terbaik bagi Allah kita. Oh, haleluya. Kami puji Kau Tuhan, kami sembah Kau Raja. Sekarang hingga selamanya, namamu masyhur, namamu ditinggikan. Hidup kami bagimu ya Allah. Terpujilah Kau Tuhan, terpujilah Kau Allah, yang layak disembah, yang layak memerintah. Yesus, berikan kemuliaan bagi Allah kita. Bersiap untuk hari ini, amin. Di hari yang dahsyat, terpujilah Engkau ya Allah. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Yes.
We ready for this day. We gather in your name, calling out to you. Your glory like a fire, awakening desire. Amen. We ready for this day. Amen. Bagi namamu Tuhan. Calling out to you. Yeah. Your glory like a fire, awakening desire. Will burn our heart with truth. You're the reason. You're the reason we need. You're the reason. You're the reason, Lord. You're the reason we need. You're the reason. Amen. Open up the heaven. We want to see you. Open up the floodgates. A mighty river flowing from your heart and filling every part of our brain. Open up the heaven. We want to see you. Open up the floodgates. A mighty river flowing from your heart and filling every part of our brain. Your presence in this place. Your presence in this place. Your glory on our way. We look into the sky, descending like a cloud. You're standing with us. Yes, Lord, unveil our eyes. Your presence in this place. Your glory on our face. We look into the sky, descending like a cloud. You're standing. Amen, Tuhan. Lord, unveil our eyes. You're the reason we need. You're the reason. You're the reason. Angkat tanganmu bagi dia, saudara. Open up the heaven. We want to see you. Open up the floodgates. A mighty river flowing from your heart and filling every part of our brain. Open up the heaven. We want to see you. Open up the floodgates. A mighty river flowing from your heart and filling every part of our brain. Show us your glory. Show us your power. Show us your glory, Lord. Show us your glory. Show us your power. Show us your glory, Lord. Angkat tanganmu, saudara. Show us your glory. Show us your power. Show us your glory, Lord. Show us your glory. Let your power. Show us your glory, Lord. Open up the heaven. Yes, we want to see you. Open up the floodgates. A mighty river flowing from your heart and filling every part of our brain. Open up the heaven. We want to see you. Open up the floodgates. A mighty river flowing from your heart and filling every part of our brain. Flowing from your heart and filling every part of our brain. Flowing from your heart. Flowing from your heart and filling every part of our brain. Berikan kemuliaan bagi dia. Sorakan haleluya. Seperti itulah yang kami sembah. Dan kami tahu Tuhan, takkan ada yang menghalangi untuk rencana ini jadi Tuhan. Ini hidup kami Allah.
Kami mau memerintah bersama dengan Engkau Tuhan. Hari demi hari menjadi hari yang luar biasa Tuhan. Sebab kami tahu Engkau menyertai. Engkau menyertai kemanapun anakmu pergi. Engkau menyertai ketika ada orang yang melakukan firman. Ada orang yang melakukan kehendak-Mu Tuhan. Ada orang yang melakukan pekerjaan-Mu ya Allah. Dan ini kami, orang-orang hebat yang dipersiapkan untuk kerajaan Tuhan. Oh terpujilah nama-Mu. Mari berikan kemuliaan bagi Allah kita saudara. Masa lalu engkau
ikuti panggilanmu, Tuhan setia. mari sekali lagi kini aku percaya tiada yang mustahil, kuasamu
Beri kami kemampuan untuk bekerja sama dengan Roh-Mu. Sebab orang-orang di kitab Kisah Para Rasul adalah orang-orang yang bekerja sama dengan Roh Kudus. Beri kemuliaan kepadanya. Beri kemuliaan kepadanya. Siapkan dirimu. Siapkan dirimu. Aku katakan siapkan dirimu. Beri kemuliaan kepada Allah kita. Maka genaplah firman Tuhan yang berkata, terpujilah Allah yang membawa kami di jalan-jalan kemenangannya. Paulus berkata demikian, engkau dan aku akan di jalan-jalan kemenangan Allah ketika engkau bermitra dengan Roh-Nya. Sebab Roh Kudus tidak mengenal kata kalah. Roh Kudus tidak mengenal kata maut. Itu sebabnya ketika Yesus bersama Roh Kudus ke neraka, Yesus menang dan bangkit. Oh haleluya. Engkaulah itu, akulah itu. Pribadi-pribadi yang disiapkan Bapa bagi generasi ini untuk bekerja sama dengan Roh-Nya. Sekali lagi beri kemuliaan kepadanya. Amin, amin, amin. Thank you Jesus. Welcome Holy Spirit di tengah-tengah kami. Dan di dalam nama Yesus, orang-orang yang mengasihi Allah bersama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan kepada Allah. Silakan duduk. Haleluya. Amin, amin. Minggu yang lalu kita mendengarkan tentang bagaimana kita memerintah dalam kehidupan, bukankah begitu? Dan sekarang saya akan lanjutkan lagi bagaimana kita memerintah dalam kehidupan bagian yang kedua. Mengapa kita harus memahami kebenaran ini, saudara? Karena Tuhan akan membuat gerejanya menjadi suatu kerajaan. Dan tidak ada kerajaan tanpa memerintah. Itu sebabnya kita harus memahami bagaimana posisi rohani kita dinaikkan. Baik itu pemahamannya, baik itu kedewasaannya, supaya dia bisa memerintah. Memerintah dalam kehidupan. Mengapa juga kita harus memahami tentang memerintah dalam kehidupan? Karena kita akan memerintah bersama Yesus di muka bumi ini. Dan apa yang Papa bagikan kepadamu adalah persiapan untuk membawa kita ke sana. Saya mau menyampaikan statement yang radikal dulu di awal. Dengarkan saya. Kalau saya tanya pada kalian, siapa yang mau memerintah bersama Yesus di bumi? Mungkin kita semua angkat tangan. Tapi dengarkan ini. Mereka yang mulai belajar memerintah dari sekarang, itulah yang memerintah bersamanya. Jadi kalau kita belum belajar memerintah mulai dari sekarang, tidak akan memerintah bersamanya. Jadi kalau kita rindu, engkau harus memulainya dari sekarang. Dari mana saya tahu kebenaran itu? Dengarkan. Ketika Tuhan datang, mereka yang sedang bekerja, mereka yang siap sedia, itu yang bersamanya, saudara. Jadi ketika dalam hidup ini kita belajar memerintah, maka saat dia datang, engkau ada di posisi itu, engkau akan bersamanya. Jadi kalau kita ogah-ogahan dengan kebenaran ini, atau mungkin kita mengabaikan karena kita berpikir ini tidak penting, engkau tidak akan memerintah bersamanya di bumi. Ingat pesan Papa, ini pesan radikal, saudara. Omong kosong, kita rindu hal itu. Kalau kita belum memulainya dari sekarang. Itulah kebenarannya. Saudara mungkin ingat Lukas pasal 19. Siapa yang diberinya kekuasaan, yang mengembangkan minanya. Siapa yang diajaknya memerintah bersamanya, yang mulai memerintah dalam hidupnya. Jadi kalau engkau rindu di bumi bersama Yesus memerintah di kerajaan 1000 tahun itu, mulailah apa yang kau dengar, yang kau pahami dari papamu.
Makanya saya akan menuntunmu berseri-seri. Apa area-area yang belajar harus kau perintah. Karena Tuhan akan membuat gerejanya menjadi suatu kerajaan. Dan di mana di dalam kerajaan itu engkau imam dan raja. Imamat yang rajani. Omong kosong juga kita bicara Indonesia yang baru. Kalau kita tidak ada di stature ini, tidak ada di posisi ini, omong kosong itu. Karena untuk membawa Indonesia yang baru perlu otoritas kerajaan. Dan otoritas kerajaan yang maha dahsyat itu tidak akan diberikan kepada kita sebelum kita dipercaya hal-hal yang kecil, yaitu memerintah dalam hidup. Mungkin kita kagum dengan Elia yang berkata, tidak akan ada hujan kalau tidak kukatakan. Dia mulai memerintah terhadap alam ini. Mungkin kita sangat mendahsyatkan bagi kita, tapi dengarkan, kita tidak akan bisa masuk ke level itu sebelum kita mulai belajar hal-hal yang kecil. Jadi pahamilah dari mana kau memulainya, supaya setiap kali kau melepaskan pemerintahan Tuhan dalam dirimu, bahkan iblis sekalipun harus taat. Karena kau belajar memerintah. Tapi kalau kita nggak belajar memerintah hal-hal yang kecil dalam diri kita, lalu kita berkata, iblis engkau keluar, dia mentertawakan kita. Bisa saudara, karena powerless, tidak ada kuasa. Makanya dengarin, start dari minggu lalu, minggu ini dan seterusnya. Pahami apa yang Papa sampaikan, dapatkan kasih karunia-Nya dan semangatnya untuk engkau mulai memerintah. Dengarin saya statement ini lagi. Kebebasan yang sejati menjadi seorang pribadi adalah engkau dapatkan saat engkau bisa menguasai dirimu sendiri. Itulah kebebasan yang sejati, karena kau menentukan apa yang harus kau lakukan. Engkau tidak dikendalikan oleh siapapun. Itulah kebebasan yang sejati. Jadi pemerintahan yang Tuhan berikan kepadamu adalah untuk membawamu pada namanya kebebasan yang sejati. Engkau menentukan apa yang kau pikirkan. Engkau menentukan ke kanan atau ke kiri. Engkau menentukan apa yang baik dan apa yang tidak baik. Dan dengarkan lagi statement radikal ini. Mau? Banyak orang percaya berkata seperti ini. Dengarin saya. Tuhan, ku serahkan hidupku padamu. Tuhan, aku memberikan engkau kepemimpinan atas hidupku. Anak-anak Allah dipimpin roh Allah. Dengarkan statement radikal ini. Tidak akan mungkin engkau bisa menyerahkan hidupmu sebelum engkau menguasai hidupmu. Sesuatu yang dikuasai orang lain mana mungkin kau serahkan. Omong kosong itu roh agamawi. Aku memberikan hidupku Tuhan. Roh Allah yang kudus pimpin aku. Kau dibelenggu dengan banyak segi. Bagaimana engkau menyerahkannya? Engkau dimiliki banyak oknum. Enggak bisa saudara. Engkau hanya bisa menyerahkan apa yang sudah engkau kuasai. Jadi kalau tubuh kita ini mau menjadi baik roh, tapi engkau tidak menguasai tubuhmu, enggak akan mungkin. Itu omong kosong. Itu roh agamawi. Roh Kudus pimpin aku. Tapi engkau dikendalikan yang lain. Gak mungkin. Engkau menyerahkan apa yang sudah kau miliki. Gak mungkin kau serahkan yang tidak kau miliki. Dengarkan pesan radikal itu. Nah, jadi mulailah dari sekarang bagaimana kau memiliki hidupmu, mengendalikan hidupmu, dan surrender to God, dan menyerahkan hidupmu kepada Allah, baru kau bisa dipenuhinya. Jadi ayo mulailah belajar untuk menguasai kehidupan, memerintah hidupmu. Saya memulainya dari 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Di situ disebutkan, sebab semua orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, menaklukkan dunia, memerintah dunia. Gak ada orang yang mengalahkan lalu tidak memerintah.
Sesuatu yang kau kalahkan berarti itu kau perintah. Berarti kita dipanggil yang lahir dari Allah ini untuk memerintah dunia. Dan di situ disebutkan, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Oleh iman engkau diberi kasih karunia dan kebenaran, supaya engkau hidup dan berkuasa, supaya engkau hidup dan memerintah. Ingat pesan Papa ini, engkau yang lahir dari Allah, engkau memerintah dunia ini oleh imanmu. Wahyu 5 ayat 10, saya berharap kita tidak bosan dengan ayat ini. Wahyu 5 ayat 10. Dan engkau telah membuat mereka ini gereja, orang percaya, menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Sekarang kita di bumi, mulailah memerintah, mengalahkan dunia. Itu kehendak Tuhan bagi kita. Kalau kita lihat di Roma pasal yang kelima, Roma pasal kelima ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, ini Adam. Siapapun yang bersekutu dengan Adam mengalami dosa dan maut. Tapi kita dilepaskan dari maut, dilepaskan dari persekutuan dengan Adam, karena kita tidak lagi lahir dari Adam, kita lahir dari Allah. Ingat tadi 1 Yohanes 5, kita lahir dari Allah. Maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa. Oleh karena satu orang itu, oleh imanmu engkau berkuasa, oleh imanmu engkau mengalahkan dunia. Bisa paham sampai di sini? Nah, apakah iman kita itu supaya oleh iman itu kita mengalahkan dunia? Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Itu iman kita. 2 Korintus pasal 4. 2 Korintus pasal 4 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Dengerin Papa baik-baik. Siapa di sini yang percaya oleh bilur-bilur darah Tuhan kita disembuhkan? Kalau kau percaya, katakan. Itulah iman. Maka pemerintahan Tuhan akan lepas. Makanya tidak heran kita akan sehat-sehat saja. Tidak ada pemerintahan yang dilepaskan sampai engkau berkata-kata. Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. That's your faith. Itulah imanmu. Yesus sampai dia berkata, enyah engkau iblis, iblis nggak pergi. Demikian juga kita, sampai kita berkata, demi nama Yesus, tubuhku tunduk, baru dia tunduk. Sampai engkau berkata-kata. Jadi dasarnya berkata-kata, aku percaya. Aku percaya apa? Yang tertulis. Yang kau percaya, yang tertulis. Yang kau percaya, yang kau dengar. Lalu engkau berkata-kata. Itulah iman yang mengalahkan dunia. Bisa paham? Dan saya berkata kepada kita minggu lalu bahwa area pertama yang harus belajar kau perintah adalah tubuhmu. Mengapa, saudara? Karena tubuh kita ini memiliki keinginan. Hanya keinginan, tidak ada yang lain. Dan keinginan ini selalu membuahkan dosa dan maut. Jadi kalau kita tidak kendalikan, tidak kekang maksudnya, seperti kita taruh tali kekang pada mulut kuda, dia akan terus larut dengan keinginan itu. Makanya kita terseret katanya, terikat katanya pada dosa. Sampai engkau mengekangnya, sampai engkau mengendalikannya, sampai engkau mengalahkannya, sampai engkau memerintahnya, baru dia taat. Kalau kita tidak memerintahnya oleh iman, dia akan tetap ingin itu, sampai dipuaskan.
Dan ingat, keinginan tidak pernah puas. Kasih yang mudah dipuaskan. Hawa nafsu tidak pernah bisa dipuaskan. Jadi kita tertipu namanya itu. Dari keinginan pada keinginan pada keinginan. Begitulah terus tubuh kita ini. Makanya tidak heran tubuh kita akan merosot, sakit, lemah. Karena tubuh kita tidak tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Kecuali dia hanya punya keinginan. Kalau kita memerintahnya, engkau akan lebih sehat, panjang umur, saudara. Roma 7, mari kita lihat Roma 7 ayat 21. Dengan cepat juga ditampilkan di depan ayatnya supaya kita bisa membantu umat Tuhan. Roma 7:21. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Apa yang baik itu? Hukum Allah di batinmu. Tapi ada yang jahat, itulah keinginan di tubuhmu. Selama tubuh ini masih kita pakai, keinginan itu selalu ada. Ayat 22, sebab di dalam batinku aku suka hukum Allah. Itulah yang tadi, suka yang baik. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain. Inilah dia hukum yang tidak menyukai kebenaran. Di anggota-anggota tubuhmu, yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa. Selama engkau memakai tubuh ini, bisa paham? Yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Jadi keinginan itu ada di dalam anggota-anggota tubuhmu. 24, aku manusia celaka. Apa maksudnya? Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ayat 25, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus. Maksudnya begini, kalau kita tidak menerima anugerah dari Tuhan Yesus, kau nggak akan bisa menghentikan keinginan itu. Berarti itu namanya tubuh maut, manusia celaka. Tapi sekarang berbeda. Engkau menerima kasih karunia dan kebenaran. Engkau menerima iman. Yang oleh iman engkau bisa menundukkan hukum lain itu. Engkau bisa berkata berhenti pada hukum lain itu. Dan dia pasti taat. Mengapa? Karena imanmu yang diberikan padamu itu mengalahkan dunia. Ingat pesan Papa itu. Jadi kalau kita tidak mengeksersis, melaksanakan iman kita, keinginan tubuhmu akan dominan. Ingat itu. Kalau keinginan tubuhmu dominan, engkau duniawi. Kalau jiwamu dominan, engkau jiwani. Kalau rohmu dominan, engkau rohani. Bisa paham maksud saya? Kita akan sampai di situ. Kita kembali lagi. Jadi kalau kita tidak memerintah tubuhmu, engkau dikendalikan, kita jadi duniawi. Bilang tidak aja nggak bisa. Kita namanya dikendalikan. Itu bukan kebebasan. Itu bukan kebebasan. Jadi mengapa tubuh harus kita perintah? Dia punya keinginan. Dan keinginannya itu selalu membawa kita, menyeret kita pada dosa. Yakobus 1. Yakobus 1 ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Kenapa ada keinginan? Ada anggota tubuhmu, di dalam itu ada keinginan. Bisa mengerti? Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Lihat aja keinginan itu. Kita bisa diperbudak oleh keinginan, oleh hawa nafsu. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Dosa melahirkan maut. Maut 1, 2, 3, 4 saya sudah sampaikan kemarin. Bagaimana kalau kau nggak memerintah? Coba. Yang kedua, bagaimana kau melayani Tuhan dengan posisi dikendalikan? Gak mungkin. Nanti kita akan lihat orang yang tidak bisa memerintah tubuhnya akan terhalang menunaikan tugas Tuhan. Gak bisa, saudara. Jadi itu yang kedua. Kenapa kita harus memerintah tubuh kita? Karena keinginan itu selalu membuahkan dosa dan maut. Yang pertama, tubuh kita itu punya keinginan, gak punya akal, gak bisa membedakan. Jadi kita yang harus mengendalikannya. Roma 8 ayat 13. Inilah pemerintahan yang harus kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Area pertama. Sebab, ayat yang ke-13 dari Roma 8. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Lihat kan? Itulah dia, kalau kita turuti,
kita maui, mate. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, artinya apa? Menundukkan, menguasai. Kalau ku katakan tidak, tutup mulut pada keinginan itu. Ayat ini berkata, kamu akan hidup. Kamu akan hidup dan berkuasa. Itu maksudnya ini. Ingat loh, ini area pertama yang harus kau pastikan, engkau menaklukkannya. Engkau akan hidup. Bisa mengerti maksud saya? Roma 6 ayat 13. Roma 6 ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Lihat itu. Kalau kita nggak kuasai, dia dikuasai. Dan dia menjadi senjata bagi kedurhakaan, bagi kelaliman, bagi dosa. Kita tidak mau. Kenapa Papa tidak boleh? Karena tubuhmu bait roh. Itu milik roh, bukan milik dunia ini. Bisa mengerti maksud saya? Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, ya, tetapi yang sekarang hidup dan berkuasa. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Pilihan samamu. Apakah engkau pakai dia menjadi senjata kebenaran atau senjata kelaliman? Engkau yang menentukannya. Bisa paham? Dan dengarkan saya suka atmosfernya. Perhatikan Papa. Paulus berkata, aku melatihnya dan menguasainya. Paulus, apa itu? Tubuhnya. Coba kita lihat 1 Korintus 9. 1 Korintus 9 ayat 27. 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku. Lihat, tubuhku, melatih tubuhku. Bagaimana kita bisa melatih nggak menguasai? Nggak mungkin. Aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Anggota-anggota tubuhnya dikuasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Tahu maksudnya ini apa? Dia berhasil terhadap tugas yang diberikan Allah padanya. Jadi ini bukan hanya untuk memberitakan Injil. Memang saat itu Paulus sebagai penginjil, tapi engkau diberi tugas juga ke domain-domainmu, ke pekerjaanmu. Engkau akan berhasil, tidak di-reject. Domainmu tidak merejectmu, orang-orang lain tidak merejectmu, keluargamu tidak merejectmu. Kalau kita tidak menguasai tubuh kita dan keinginan kita, kita tidak akan bisa mengeksekusinya. Jadi Paulus melatih tubuhnya, anggota-anggotanya, dan menguasai seluruhnya. Mundur ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, kita semua, kita sedang ada di gelanggang pertandingan. Pertandingan apa? Pertandingan iman. Bisa mengerti? Kita semua ini dalam gelanggang pertandingan iman. Kalau kita ada di situ, lanjut, menguasai dirinya dalam segala hal. Ini penting, saudara. Inilah pemerintahan kerajaan. Inilah maksud Yesus membuat gerejanya menjadi suatu kerajaan. Karena engkau menguasai. Ini dia, saudara. Setiap yang menguasai, dia memerintah. Dia menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Katakan mahkota, tanda pemerintahan, tanda kemenangan. Jadi kalau kita menguasai tubuh kita, kita diberi mahkota, namanya pemerintahan. Begitu startingnya, begitu kita memulainya untuk memerintah nanti bersama Yesus. Kalau kita nggak mulai dari sekarang, kita nggak layak masuk, saudara, di kerajaan milenial Tuhan. Ingat itu, saudara. Ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Apa tujuannya? Mahkota tadi. Setiap olahragawan dia ingin menang untuk mendapatkan piala. Jadi Paulus ingin bertanding dan menang untuk mendapatkan mahkota. Itulah tanda memerintah bersama Yesus di kerajaan 1000 tahun. Amin dengan panjang. Engkau harus pastikan engkau memiliki mahkota itu.
Karena itu tandanya engkau layak memerintah bersama Yesus nanti. Bersemangatlah umat Tuhan. Dunia yang sekarang kita huni ini akan berlalu. Kita akan memasuki dunia baru, di mana raja kita memerintah di situ. Itu iman yang benar. Jadi kau nggak akan sia-sia datang tiap hari gereja. Kau nggak akan sia-sia memerintah tubuhmu, membayar harga, menguasainya. Karena di masa datang engkau akan menerima mahkota dan memerintah di kerajaan 1000 tahun. Dunia ini akan berlalu. Orang yang beriman memiliki pengharapan. Kalau pengharapan itu sirna, nggak ada gunanya imanmu. Api dari iman itu pengharapan. Makanya musuh akan coba mengaburkan pengharapanmu supaya imanmu tidak bangkit. Bisa mengerti? Jadi pengharapan kita ini yang percaya Yesus akan datang, engkau memerintah bersamanya. Engkau harus memiliki mahkota. Jangan hanya tahu gereja di mana, tapi engkau harus tahu juga ada mahkota enggak di atasmu, sebagai tanda engkau memerintah. Papa, mahkota itu ku dapat dari mana? Baca ini. Dia melatih tubuhnya, menguasai tubuhnya, dan dia menerima mahkota. Gelanggang pertandingan kita adalah pertandingan iman, saudara. Paulus berkata, aku mengakhirinya, menyelesaikannya, dan mencapai garis akhir. Dia menerima mahkota. Bisa mengerti? 1 Timotius 4 ayat 8. Kita orang yang beriman harus pengharapannya begitu. Engkau akan bersemangat terus, ibadah datang. Sekalipun ibadahnya jam 7 pagi, minggu depan kita buat jam 7 pagi dulu. Sanggup nggak memerintah bangun jam 5 pagi? Cek aja coba, bisa nggak kau memerintah tubuhmu? Minggu depan kita ibadah jam 7, minggu depannya lagi jam 10. Bagaimana engkau di training zigzag begitu waktunya? Kalau engkau selalu siap sedia, engkau layak memerintah. Jam 7 dibuat on time, jam 10 dibuat on time. Engkau melatih tubuhmu. Tapi enggak minggu depan jam 7 ya, itu hanya joke saja. Melatih tubuh adalah wajib bagimu. 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya. Apa latihan badani? Itu olahraga, sport. Itu terbatas gunanya. Ada gunanya? Ada. Tapi terbatas. Tapi ikuti terus kalimatnya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Termasuk juga bisa membawa kegunaan dari latihan badani. Karena dia segala hal. Jadi di dalam ibadah itu ada juga kegunaan dari latihan badani. Karena dia berguna dalam segala hal. Kita mau sorot dulu apa ibadah yang dimaksud Paulus. Biar kita bisa paham. Kalau kau lakukan ibadah itu punya janji dalam segala hal. Coba lihat. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini, bayangkan itu, maupun untuk hidup yang akan datang. Di hidup yang akan datang. Bisa paham? Apa ibadah itu? Roma 12 ayat 1. Inilah ibadah itu. Ibadah itu bukan hari gereja, hari Minggu. Bukan itu saja ibadah, saudara. Paulus berkata ibadah itu adalah ini. Ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Bagaimana sesuatu yang kau persembahkan tidak kau kuasai? Bagaimana sesuatu yang kau persembahkan belum engkau miliki? Jadi waktu kita mempersembahkan tubuh, sesungguhnya engkau sudah menguasainya. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi kalau engkau mempersembahkan tubuhmu dari pagi sampai malam, dari pagi sampai malam, mengaturnya, melatihnya, menguasainya, itulah ibadah. Jadi bukan hanya hari Minggu doang. Setelah gereja, hidup sesukanya. Setelah gereja, hidup semaunya. Melihat apapun, mendengar apapun, memakan apapun, itu bukan ibadah yang sejati.
Ibadah yang sejati dari pagi sampai malam. Aku mempersembahkan tubuhku. Aku melatihnya, aku menguasainya. Tidak ada tubuhmu yang bisa dikuasai oleh sakit penyakit, iblis, orang lain. Kalau kau mulai memerintahnya, dia akan taat. Kalau kau berkata pada tubuhmu, umurmu akan panjang. Aku memerintahkanmu, umurmu akan panjang. Ungkapkan dasar imannya. Apa dasar imannya? Aku mendapat tugas dari Tuhan. Ini harus kuselesaikan. 40 tahun aku harus ada di sana. Begitu caranya. Tubuhku engkau harus ikut. Bagian pencernaan, organ-organ dalam tubuhku harus ikut. Tubuhku harus sehat, harus fit, harus bugar. Engkau harus ikut. Begitu memerintahnya. Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Kalau kau berkata pada gunung ini, beranjaklah, dia beranjak. Apalah tubuhmu? Begitulah caranya mengeksersis otoritas. Sampai engkau diberi otoritas yang lebih besar. Bisa paham? Itulah ibadahmu yang sejati. Dengarkan, ini area pertama. Kalau kita sudah belepotan di sini, sudah minta didoakan. Bagaimana kita masuk ke area kedua? Karena saya akan membagikan padamu area kedua. Ini diperlukan ketajaman. Karena kalau kita tidak tajam membedakan, kita bisa mengusir yang salah. Bisa paham? Karena kita nggak bisa membedakan, menaklukkan yang salah. Area kedua ini menjadi sangat krusial sekali. Bisa paham? Jadi pastikan kau melatih tubuhmu, memerintahnya, menguasainya, supaya kau mendapat mahkota. Demi nama Yesus. Mari angkat tanganmu. Bapakku berdoa untuk umatmu. Kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran turun atas mereka untuk melatih imannya, memerintah kehidupan, memerintah tubuhnya. Sebab semua orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, memerintah dunia, memerintah tubuhnya, anggota-anggota tubuhnya di dalam nama Yesus untuk menjadi senjata kebenaran. Biarlah kasih karunia dan kebenaran ini berkuasa atas hidup mereka di dalam nama Yesus. Kita yang menerimanya sama-sama berkata, amin. Baik. Saya masuk ke area kedua. Area kedua yang harus kita perintah atau kendalikan adalah area pikiran. Saya ingin dicatat dulu poin-poin yang sangat penting tentang area pikiran, saudara. Ini penting, nanti media bisa dicatat dengan baik tentang area pikiran. Saya membacanya dulu karena ini sangat penting untuk kita pahami. Area pikiran tidak semudah tubuh engkau taklukkan. Engkau memerlukan ketajaman. Ingat pesan saya. Karena di area pikiran inilah banyak orang percaya terpedaya. Jadi yang ada di pikiran bukan keinginan, tapi ketidakmengertian. Ini yang harus kita pahami. Bisa paham maksud saya? Jadi ini menuntut ketajaman. Bisa paham ya? Jadi saya ingin mengucapkan dulu beberapa poin mengenai pikiran ini supaya kau mudah menaklukkannya. Bisa paham? Oh haleluya. Ini hidup yang benar-benar merdeka. Pikiran ya, area kedua. Nomor 1. Pikiran dibentuk oleh faktor-faktor eksternal. Pikiran dibentuk oleh faktor-faktor eksternal. Eksternal itu faktor luar. Seperti informasi-informasi, pengalaman hidup, pendidikan, SD, SMP, SMA dan seterusnya, dan hubungan-hubungan. Begitulah pikiran kita dibentuk. Saya ulangi. Pikiran dibentuk oleh faktor-faktor eksternal, faktor luar.
Seperti informasi yang kita lihat, yang kita dengar, itu maksudnya. Kemudian pengalaman-pengalaman hidup. Dari masa kanak-kanak sampai sekarang, itu pengalaman. Pendidikan, di mana kita mengecap pendidikan, SD, SMP, atau sejenisnya. Kemudian lingkungan di mana kita dibesarkan. Bisa paham? Dan hubungan-hubungan. Inilah yang membentuk pikiran. Ini semua ada di eksternal hidup kita. Dia masuk melalui mata dan telinga. Bisa paham? Dia masuk melalui mata dan telinga. Informasi yang kita lihat, informasi yang kita dengar. Bisa paham? Pendidikan yang kita kecap dari SD sampai mahasiswa. Di segala jenjang pendidikan dan jenisnya. Kemudian lingkungan Batak, lingkungan Karo, Tionghoa, keluarga, lingkungan yang damai, lingkungan yang brutal, itu membentuk cara berpikir. Bisa paham? Kemudian juga hubungan di keluarga, hubungan di pertemanan dan yang lain, itu membentuk pikiran. Sejauh ini bisa paham? Saya masuk ke nomor 2 tentang pikiran. Pikiran-pikiran yang terbentuk ini memiliki pola-pola tertentu. Pikiran-pikiran yang terbentuk ini memiliki pola-pola tertentu. Jadi informasi-informasi, pengalaman-pengalaman, pendidikan, lingkungan, dan hubungan-hubungan membentuk pola-pola di pikiran kita ini. Dan pola-pola ini berbeda satu dengan yang lain. Bisa paham? Kalian satu sama lain dengan saya itu beda pola-polanya. Bisa mengerti maksud saya? Jadi ada pola-polanya. Pola-pola berpikir namanya. Mindset. Bisa paham? Poin nomor 3 tentang pikiran. Pikiran-pikiran inilah. Oh bukan. Poin nomor 3. Sudah? Inilah yang selalu kita pikirkan secara otomatis. Saya ulangi ya. Nomor 2 mengenai pikiran. Pikiran-pikiran yang terbentuk ini memiliki pola-pola tertentu. Itu nomor 2. Nomor 3, inilah yang selalu kita pikirkan secara otomatis. Gak perlu kita sengaja, dia akan seperti itu. Karena dia memiliki polanya. Namanya ini apa? Penilaian. Paradigma. Makanya satu dengan yang lain beda penilaiannya terhadap sesuatu fakta, satu objek. Karena ada pola yang berbeda di masing-masing pikiran. Bisa mengikuti saya? Secara otomatis dia akan kita pikirkan karena sudah terbentuk polanya. Lanjut lagi nomor 4. Pikiran-pikiran inilah yang membentuk perilaku-perilaku kita. Pikiran-pikiran inilah yang membentuk perilaku-perilaku kita. Saya ulangi 4 poin tadi. Supaya kita bisa mengenali siapa kita. Perhatikan poin-poin tadi. Nomor 1, pikiran dibentuk oleh faktor-faktor eksternal. Seperti informasi-informasi, pengalaman, pendidikan, lingkungan, dan hubungan-hubungan. Makanya kalau orang dibesarkan dalam lingkungan yang brutal, beda dengan orang dibesarkan dalam lingkungan yang baik-baik. Pola berpikirnya itu beda. Bisa paham? Beda juga orang dibesarkan dalam lingkungan yang berpendidikan dengan dalam lingkungan yang tidak berpendidikan. Membentuk pola-pola di dalam pikirannya. Beda itu. Itu yang membentuk pikiran. Bisa paham? Yang kedua, pikiran-pikiran yang terbentuk ini memiliki pola-pola tertentu. Terbentuk polanya. Mengapa? Karena udah lama kita hidup di situ. Jadi terpola dia, terpola, terstruktur gitu. Nomor 3, inilah yang selalu kita pikirkan secara otomatis. Makanya dimanapun kita, kadang-kadang, loh kok kupikirkan ini ya? Loh kok kupikirkan ini? Tiba-tiba kita melihat situasi tertentu, langsung itu yang kita pikirkan. Mengapa itu langsung muncul? Karena sudah terpola dia. Otomatis itu terus kita pikirkan. Yang berikut, pikiran-pikiran inilah yang membentuk perilaku-perilaku kita. Jadi gaya hidup, lifestyle kita, produk pikiran yang terpola tadi. Bisa paham? Coba lihat Amsal 23. Amsal 23 ayat 7.
Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Artinya, sebab seperti orang berpikir, demikianlah ia. Jadi apa yang dia lakukan itu produk pikirannya. Kalau pikirannya berubah, gaya hidupnya berubah. Kalau pikirannya tidak berubah, gaya hidupnya tidak akan pernah berubah. Karena kita ini dibentuk dari pola-pola berpikir. Bisa bayangkan pengalaman, informasi yang lama membentuk pola pikirmu. Itulah yang kita hasilkan dalam gaya hidup kita yang sekarang. Bisa paham? Bagaimana kalau itu salah? Itu bisa menghalangi pikiran-pikiran Tuhan dalam dirimu. Bisa paham maksud saya? Dia jadi opposite dia. Lanjut dulu. Poin yang kelima. Pikiran-pikiran ini masih kita bawa saat kita sudah lahir baru. Pikiran-pikiran ini masih kita bawa saat kita sudah lahir baru. Namanya pikiran lama. Pikiran-pikiran ini masih kita bawa saat kita sudah lahir baru. Namanya pikiran lama. Dicatat nggak di depan tadi? Poin-poinnya tadi dicatat? Oke, thank you. Saya ulangi nomor 5. Pikiran-pikiran ini masih kita bawa saat kita sudah lahir baru. Makanya kalau kita percaya menerima Yesus, pikiran kita nggak otomatis berubah. Masih kita bawa dia. Namanya pikiran lama. Pikiran lama dari manusia lama. Bisa paham? Katakan pikiran lama dari manusia lama. Karena ada manusia baru, berarti ada pikiran baru. Orang yang tidak bisa memerintah pikirannya tidak bisa memiliki pikiran baru. Ingat pesan Papa itu. Makanya kita selalu dibelenggu dengan jalan-jalan pikiran lama. Bisa paham maksud saya? Lanjut dulu. Yang keenam, karena pikiran-pikiran ini berasal dari manusia lama. Karena pikiran-pikiran ini berasal dari manusia lama, maka dia tidak tunduk pada kebenaran. Ingat itu. Sama seperti tubuh tadi, tidak tunduk pada kebenaran karena dia punya keinginan. Berarti pikiran kita tidak tunduk pada kebenaran karena dia punya pikiran lama. Haleluya. Saya ulangi, yang nomor berapa tadi itu? Karena pikiran-pikiran ini berasal dari manusia lama, maka dia tidak tunduk pada kebenaran. Ingat pesan Papa itu. Jadi engkau harus tundukkan. Efesus 4. Efesus 4 ayat yang ke-22. Indah sekali kebenaran ini, Saudara. Efesus 4 ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, yang lama. Ingat itu tadi? Pikirannya dibentuk oleh informasi dan seterusnya. Itu hidup yang lama, bisa paham? Harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Jadi kalau kita lihat di ayat yang ke-22, ada tiga bagian di situ yang disampaikan oleh Paulus. Di situ disebut kehidupan lama. Itu manusia lama. Betul kan? Menemui kebinasaannya oleh nafsunya. Ini keinginan tubuh. Bisa paham maksud saya? Kehidupan lama, ini cara berpikir yang lama. Ada 3 di situ. Pikiran lama, tubuh, dan juga manusia lama. Bisa mengerti? Nah, ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Jadi tidak saja rohmu yang dibaharui saat kau lahir baru, pikiranmu juga. Kalau tidak, kita akan tetap hidup dalam hidup yang lama. Sekalipun sudah lahir baru. Ayat 24, dan mengenakan manusia baru. Iyalah, karena sudah memiliki pikiran baru. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Tidak ada hidup yang baru tanpa pikiran baru. Problemnya, dengarin Papa, problemnya apa? Kita memiliki pikiran lama. Dan ini yang harus kalian pahami. Perhatikan saya. Perhatikan dengan seksama dan terima ini. Dengarin. Pikiran lamamu selalu oposisi dengan pikiran Tuhan, dengan kebenaran. Itu yang harus kau pahami. 2 Korintus pasal 10. Selalu oposisi, selalu melawan.
selalu melawan, selalu opposite dengan kebenaran. Makanya harus kau tundukkan, harus ditundukkan. 2 Korintus pasal 10 ayat yang kelima. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran. Pikiran apa yang ditawan ini? Baca kalimat yang sebelumnya tadi. Yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Kami menawannya, kami menaklukkannya. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ingat itu. Yang kau taklukkan itu adalah pikiran lamamu. Inilah area kedua yang harus mulai belajar engkau perintah. Dia jauh lebih ke dalam dari hidupmu. Kalau tubuhmu bisa kau lihat, pikiranmu tidak bisa kau lihat. Musuh yang bisa kau lihat lebih mudah dikalahkan. Musuh yang tidak terlihat lebih susah dikalahkan. Jadi kalau kita dalam area tubuh sudah belepotan, bagaimana dengan area pikiran? Dia tidak terlihat. Bisa paham? Dia terselubung dalam pola-pola berpikirnya. Makanya kadang kalau kita mendengar firman, pikiran kita bisa tidak percaya. Kalau pikiranmu tidak percaya, bagaimana iman muncul? Ketika firman datang dari mimbar ini, pikiranmu bisa menolaknya. Itu pikiran apa? Itu pikiran lama itu. Karena dia selalu menentang kebenaran. Bisa paham maksud saya? Lalu bagaimana? Engkau harus menaklukkannya. Engkau harus menundukkannya. Bisa mengerti maksud saya? Nah, catat di sini. Kita akhiri di sini karena kita akan sambung lagi minggu depan. Bagaimana memerintah, bagian yang ketiga, sampai engkau masuk ke area perasaan dan kehendak. Bisa paham? Perasaan dan kehendak. Bisa mengerti? Nah, dengerin Papa. Area pikiran adalah area yang paling banyak membuat kita terpedaya. Area pikiran adalah area yang paling banyak membuat kita terpedaya. Jadi engkau harus memahami kebenaran untuk mulai start memerintahnya. Engkau harus memahami kebenaran untuk start memerintahnya. Haleluya. Bisa paham? Area tubuhmu engkau harus perintah. Bagaimana caranya? Engkau menentukan pilihan tidak atau iya. Dia akan taat. Sederhana saja. Demi nama Yesus aku berkata tidak. Tidak boleh kau makan, tidak boleh kau sentuh, tidak boleh kau lihat, tidak boleh kau dengar. Mudah sekali kita perintah seperti itu. Tapi bagaimana dengan area pikiran? Pertama engkau harus menerima kebenaran. Supaya engkau bisa melihat pola-pola yang salah itu. Lalu engkau mulai berkata tunduk dalam nama Yesus. Tunduk dalam nama Yesus. Pikiran-pikiran khawatir, tunduk demi nama Yesus. Mengapa kau khawatir? Mengapa engkau takut? Mengapa engkau bimbang? Mengapa engkau marah? Mengapa kau mengasihani dirimu? Itu harus kau temukan di area berpikirmu. Lalu katakan tunduk demi nama Yesus. Bisa paham? Mengapa hari ini kau mood ibadah? Mengapa sekarang kau enggak mood ibadah? Itu perasaan. Bisa mengerti? Engkau harus berkata tunduk demi nama Yesus. Engkau harus bisa juga mengidentifikasi ini roh mengasihani diri. Ini bukan iman. Ini gemetar, bukan percaya diri. Engkau harus berkata demi nama Yesus, roh yang ada padaku lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Aku tidak gemetar, aku berani. Begitu. Kenapa aku takut mati? Katakan aku menyingkirkan kematian. Rasa takut pada kematian. Karena bagiku kematian adalah cara berjumpa dengan Tuhan. Aku tidak takut mati. Begitu cara menyingkirkannya. Pikiran.
Mengapa aku malas? Mengapa aku malas? Mengapa aku tidak berani mencoba pekerjaan ini? Identifikasi. Identifikasi. Baru engkau deklarasikan demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Dengarin. Yesus mencoba Yesus 3 kali di padang gurun. Maaf, thank you. Iblis mencoba Yesus 3 kali di padang gurun. Dengarin. Setiap kali Yesus berkata kepada iblis, selalu dia berkata, ada tertulis. Kenapa disebut ada tertulis? Itu iman, itu iman. Tidak ada iman tanpa firman. Jadi biarkan ada yang tertulis, itu tertulis di hatimu. Karena apa yang tertulis di hatimu itulah iman. Tapi dengarkan, Yesus tidak hanya percaya tertulis di hatinya, dia juga mengucapkannya. Dan berkata, enyah engkau iblis, karena ada tertulis. Iblis pergi. Engkau harus memulai dari ada tertulis di hatimu. Engkau percaya, lalu engkau memerintahnya. Di dalam nama Yesus, Lazarus bangkit dari kematian. Kanker keluar di dalam nama Yesus. Engkau akan mulai belajar memerintah seperti itu. Setiap hari kalau kau berkata, tanganku lemah, kuatlah demi nama Yesus. Ginjalku lemah, kuatlah dalam nama Yesus. Ginjalku kemampuan menyaring darahnya sekarang 40%. Demi nama Yesus kembali 100%. Begitu caranya. Kalau kau diam aja, gak akan terjadi. Saya berkata minggu lalu seperti ini. Coba kita lihat 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Kalau kita nggak deklarasikan imanmu, nggak ada yang terjadi. Bahkan roh bekerja saat Tuhan berfirman. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Roh bekerja. Jadi roh di dalam dirimu yang dahsyat itu akan bekerja kalau kau mendeklarasikannya. Haleluya. Bisa paham? 1 Petrus 5 ayat 8. Sudah sampai? Sadarlah dan berjaga-jagalah. Stop dulu. Sadarlah itu area pikiran. Engkau bisa membedakan, mengidentifikasi, melihat apa yang terjadi di sekitarmu dalam keadaan sadar. Itu maksudnya. Dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya karena mereka mangsanya. Ayat 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Karena kalau tidak kau lawan, kalau kau tidak mengusirnya, dia akan tetap di situ. Ingat minggu yang lalu, tidak ada binatang yang meninggalkan mangsanya kecuali diusir. Ini bagian dari kita kalau kita nggak mengusir ya. Coba lanjut. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Penderitaan apa itu? Dengan lawanmu ini tidak ada satupun yang dikecualikan dari lawanmu si iblis yang selalu berjalan berkeliling. Semua saudaramu mengalami, engkau mengalami. Iblis itu berjalan di sekitarmu untuk menelan kita. Gak ada yang luput dari pekerjaan iblis ini. Makanya engkau harus melawannya. Kalau tidak, kita menderita. Kau harus melawannya. Bisa paham? Hal yang sederhana saya ulangi lagi. Kalau engkau bisa menentukan seperti ini. Ini boleh kumakan. Ini boleh, ini tidak boleh kumakan. Tubuhmu akan berteriak. Aku mau ini, aku mau ini. Dia akan berteriak itu. Dengerin. Tapi kalau kau bisa berkata, berhenti. Engkau lebih sehat. Jadi yang menentukanmu sehat bukan dokter. Dirimu sendiri. Bisa paham maksud saya? Termasuk juga pikiran kita. Orang yang belajar memerintah akan diberi kekuasaan di masa datang. Bisa paham maksud saya? Katakan, demi nama Yesus, kasih karunia dan kebenaran berkuasa atas hidupku. Demi nama Yesus, aku menguasai kehidupanku, menguasai area tubuhku, dan menguasai pikiranku. Haleluya.
Ya, amin. Ingat, cara pertama untuk menguasai pikiran, engkau harus memahami dulu kebenaran. Oke? Harus memahami dulu kebenaran. Karena nanti nggak bisa kau membedakan. Ini pikiran lama atau pikiran baru. Bisa mengerti maksud saya? Ambil aja contoh begini. Mengapa banyak orang khawatir misalnya? Padahal Tuhan berkata, aku menjagamu, aku menolongmu, aku menyertaimu. Malah dikatakan seperti ini, pencuri datang mencuri, membunuh, membinasakan, aku datang untuk engkau memiliki hidup dan hidup yang berkelimpahan. Kenapa khawatir? Coba, kenapa khawatir? Engkau harus bisa membedakan itu, saudara, supaya kau bisa menundukkannya. Kenapa takut mati? Masa orang percaya takut mati? Mati adalah keuntungan, kata Paulus. Takut masuk neraka. Siapa di sini yang sudah diselamatkan? Ya senanglah mati, karena kau bersama Yesus. Siapa di sini yang gak senang jumpa dengan Yesus? Siapa yang senang jumpa Yesus? Tahu jalannya? Mati. Ketika engkau tidak takut mati, mati pergi di dalam nama Yesus. Hai maut, di mana sengatmu? Hai maut, di mana kuasamu? Begitu kok kita bicara. Haleluya. Latih dirimu memerintah. Kau akan lebih sehat, lebih kuat, lebih bugar lagi. Lebih fit, lebih sehat, lebih bugar. Bisa paham? Tubuhmu baik roh. Daging kita lemah, roh penurut. Apa maksudnya daging lemah? Daging lemah itu artinya keinginannya itu dominan. Kalau rohmu tidak kuat, rohmu pun ditarik, itu maksudnya. Makanya kalau kau ngantuk sekali, itu dagingnya lemah, maka roh ngikut juga. Itu maksudnya, karena mereka sedang ngantuk saat itu. Karena Yesus pergi ke seberang untuk berdoa, mereka tertidur. Yesus berkata, daging lemah. Karena kau nggak bisa membawa rohmu, bisa paham? Menuruti dagingmu. Kalau kau nggak perintah, rohmu akan ikut. Makanya kalau kita sakit, roh kita akan kurang maksimal beribadah, karena rohmu itu lemah terhadap daging itu. Tapi kalau tubuhmu fit, rohmu akan lebih maksimal. Rohmu akan lebih maksimal. Haleluya. Setiap pagi sebelum kau berdoa, misalnya minum air putih. Coba belajar memerintah seperti ini. Di dalam nama Yesus, ini air putih jadi air kehidupan. Setiap kali aku meminum air kehidupan ini, itu menyembuhkan semua organ tubuhku di dalam. Kenapa enggak kau ucapkan? Mungkin saja karena kita tidak percaya. Papa, aku percaya. Ucapkan terus. Tapi kita hanya mengucapkannya 3 kali aja. Ya enggak terjadi. Ucapkan terus menerus. Ucapkan terus menerus. Bisa amin dengan panjang. Haleluya. Amin, amin. Satu ayat setelah itu kita selesai. Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Ayat yang ke-10. Setelah itu kita selesai. Efesus 6 ayat yang ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Engkau perlu kuat, karena orang kuat yang memerintah. Batinmu, rohmu harus kuat, supaya rohmu bisa memerintah pikiranmu dan tubuhmu. Jadi akhirnya hendaklah engkau kuat di situ. Minggu-minggu ke depan saya akan berbicara tentang pemerintahan lebih detail lagi. Tapi dari depan ini Papa berkata padamu, belajarlah untuk 2 area ini. Area tubuh, area pikiran. Area pikiran kita belum selesai. Saya hanya menyampaikan kepadamu bagaimana engkau pertama sekali untuk bisa menundukkannya harus mampu membedakan. Dan untuk mampu membedakan engkau harus memahami kebenaran. Coba kita lihat dulu Ibrani pasal yang ke-5. Sorry ya, ini saya tambah 1 ayat lagi. Ibrani pasal yang ke-5 ayat yang ke-14. Apa orang dewasa?
Orang dewasa, orang yang rohani. Ayat yang ke-14. Sudah sampai? Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dari yang jahat. Ini adalah pikiran. Membedakan. Panca indera di situ bukan mata dan telinga dan yang lain, tapi ini pikiran. Karena makanan keras itu bukan makanan jasmani, itu rohani. Itu pikiran. Jadi kalau orang dewasa, dia punya pikiran yang mampu membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana pikiran lama, mana pikiran Tuhan. Begitu caranya kita berkuasa. Saya tadi pagi berdoa, saya mendapatkan kesan dalam batin saya seperti ini, bahwa kehidupan yang benar-benar merdeka itu akan bisa kita alami di muka bumi kalau engkau menguasai hidupmu. Banyak orang dikuasai uang. Kalau uangnya banyak dia senang, kalau uangnya sedikit dia sedih. Engkau dikendalikan. Banyak orang juga dikuasai oleh hubungan-hubungan. Kalau dia lihat orang-orang senang samanya, senang dia. Kalau orang-orang mulai gak suka samanya, dia merasa tertuduh. Kau dikendalikan. Banyak juga orang dikuasai barang-barang. Kalau nggak ada TV di rumahnya, dia tertuduh, dia merasa rendah diri. Kalau nggak ada emas di tangannya, dia merasa miskin. Kau dikendalikan. Papa itu kuat sekali. Ya biarkan, supaya kau mengalami kebebasan. Dengarin, anak-anak Allah hanya dikendalikan Roh Allah. Tidak dikendalikan orang lain, tidak dikendalikan barang-barang, tidak dikendalikan musuhmu, tidak dikendalikan uang. Engkau dikendalikan Roh Allah yang hidup. Kalau banyak teman-temanmu, kau sukacita. Kalau teman-temanmu meninggalkanmu, engkau sedih. Kau dikendalikan. Kalau hari Minggu nggak pakai baju baru, kau sedih. Tapi kalau pakai baju baru, kau bahagia. Sepertinya ini benar-benar ibadah. Kau dikendalikan baju. Kalau nggak ada emas di tangannya, kau merasa nggak pede. Kau dikendalikan emas. Kau anak Allah. Engkau hanya boleh dikendalikan Roh Allah. Kalau aku pakai baju ini, ku pakai baju ini. Nggak peduli orang pakai baju yang lain. Itu namanya kebebasan. Mau mengalami hidup yang bebas, katakan amin, amin. Exercise imanmu, berkata-kata. Siapa di sini yang mau tertawa? Angkat tangan. Tertawa saja. Banyak orang tertawa dikendalikan orang lain. Tahu kalian? Kalau kau tertawa dikendalikan orang lain, pasti kau sedih karena orang lain. Jadi kalau kau tertawa, tertawa saja. Sukacita karena Tuhanmu, sukacita karena Yesusmu. Hahaha. Yesus sudah membayar kita dari kematian, dari kutuk, dari kemiskinan. Apa yang kau sedihkan? Apa yang kau sedih? Dia yang kaya rela jadi miskin supaya kita yang miskin jadi kaya. Bisa paham? Dia yang diberkati menjadi kutuk supaya kita yang dikutuk mengalami berkat. Apa yang kau takutkan? Tundukkan pikiran lama itu. Katakan begini, demi nama Yesus, aku memerintah hidupku. Demi nama Yesus, itulah kebebasan yang sejati. Mari tertawa, tertawa 1 menit. Hahaha. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Aku bersuka cita dalam Tuhan. Aku bergembira dalam Tuhan. Dia penebusku, dia rajaku,
penolongku, dia mati bagiku. Haleluya. Dia baik, dia baik, dia baik. Katakan begini, dia Bapakku, Bapakku yang murah hati, selama-lamanya Bapakku. Aku anaknya, memerintah dalam kehidupan demi nama Yesus. Hei maut menyingkir, kematian menyingkir, kemiskinan menyingkir, iblis menyingkir, sakit penyakit menyingkir, demi nama Yesus, demi nama Yesus. Haleluya. Yesus Rajaku. Amin, amin. Haleluya. Amin, amin. Katakan, Christ is enough. Christ is enough. Christ is enough. Haleluya. Jangan gantungkan sukacitamu karena keadaan. Itu lemah namanya. Gembiramu, perasaanmu karena orang lain, lemah itu. Bahkan engkau ditakdirkan mengubah keadaan kok. Kok keadaan mengubah emosimu? Engkau ditakdirkan mengubah keadaan. Indonesia yang baru. Masa keadaan mengendalikan emosimu? Papa, teman-temanku becut-becut semua. Apa yang harus kulakukan? Tinggalkan, cari teman baru. Sederhana begitu, Papa. Iya. Nanti nggak enak katanya. Daripada kau mati. Very simple. Tapi kalau ku tinggalkan dia, kalau ku tinggalkan dia, kalau ku tinggalkan dia, siapa lagi temanmu? Yesus temanmu, saya temanmu, Mam temanmu, banyak temanmu. Haleluya. Papa, aku kalau ku nyatakan imanku, banyak orang mencemoohku. Yesus juga dicemooh. Itu tandanya engkau sejenis dengan Yesus. Hantam pikiran opposite. Baru jempol. Lihat kanan kirinya. Jelek nggak dia? Senyum aja. Ayo, jelek kan? Senyum saja. Oh enggak, ganteng, cantik, baik. Haleluya. Amin, amin, amin. Mengalami kebebasan, mengalami kemerdekaan. Di mana kuasa Tuhan ditaruh? Di mulutmu. Di mulutmu. Katakan sepatah kata, hambaku sembuh. Katakan sepatah kata pada tubuhmu, pada keadaanmu, itu akan terjadi. Dalam nama Yesus. Haleluya. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia
dan luhur berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Sujud di depan tahtamu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tanganmu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Agung-agunglah karya-Mu Yesus dalam hidupku yang selalu